Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 30 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Paulus di Filipi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selama perjalanan misionaris kedua Paulus, tak lama setelah Timotius bergabung dengan tim, mereka dilarang oleh Roh Kudus untuk melanjutkan perjalanan melintasi Asia Kecil. Bisa dibaca dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Kemudian, dalam suatu penglihatan pada malam hari, Paulus melihat seorang pria yang memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Jadi mereka segera berlayar menuju pelabuhan terdekat ke Makedonia dan berlayar dari Troas menyeberangi laut Aegea ke Neapolis di benua Eropa. Akan tetapi bukannya menginjil di sana, Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas yang bergabung dengan mereka di Troas seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan kami dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 melanjutkan perjalanan ke Filipi. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kegiatan penginjilannya, Paulus selalu berpikir secara strategis. Filipi adalah kota utama di bagian Makedonia. Terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 12. Bahkan, kota itu adalah salah satu kota yang paling terhormat di Kekaisaran Romawi karena diberi status Lux Italicum, sebuah penghargaan tertinggi yang dapat diberikan kepada sebuah kota. Warganya memiliki hak istimewa yang sama, seperti jika kota itu berada di Italia, termasuk pembebasan dari pajak tanah dan pajak perorangan. Dan setiap orang yang lahir di kota itu secara otomatis menjadi warga negara Romawi. Kota itu juga merupakan tempat persinggahan penting di sepanjang Via Egnatia, yang merupakan jalan darat utama yang menghubungkan kota Roma dengan bagian timur Kekaisaran. Dengan menetapkan kehadiran Kristen yang penting di sana, mereka dapat membawa Injil ke banyak kota terdekat lainnya, termasuk Amfipolis, Apolonia, Tesalonika, dan Berea. Kita bisa lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1 dan ayat 10. Menariknya, bahasa resmi di Filipi pada abad pertama adalah bahasa Latin. Dibuktikan dengan banyaknya prasasti berbahasa Latin. Dalam kitab Filipi 4 ayat 15, Paulus bahkan menyapa mereka dengan nama yang terdengar seperti bahasa Latin. Philip, Sioi, tampaknya adalah pengakuan atas status khusus mereka sebagai warga Romawi. Namun demikian, bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan di pasar serta di kota-kota dan desa-desa sekitarnya, sekaligus menjadi sarana penyebaran Injil. Lukas menggambarkan bagaimana Paulus dan rekan-rekannya bergabung dengan orang-orang untuk berdoa di tepi sungai. Tempat Lysia dan keluarganya bertobat terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13-15 sebagai seorang pebisnis, yaitu penjual kain ungu. Lysia kemungkinan merupakan salah satu penyokong keuangan utama pelayanan Paulus di Filipi. Waktu yang dihabiskan Paulus dan Silas di penjara kota itu juga menghasilkan pertobatan satu keluarga lainnya, yaitu keluarga kepala penjara. Roh Kudus mengetahui bahwa Filipi akan menjadi titik awal yang ideal bagi penyebaran Injil ke seluruh Eropa. Meskipun di sana
juga akan ada penganiayaan. Namun, seburuk apapun penganiayaan itu, dalam situasi tertentu dapat memungkinkan Injil menjangkau orang-orang yang mungkin tidak akan terjangkau dengan cara lain. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, saudara-saudara. Bagaimanakah ayat ini membantu kita memahami beberapa penderitaan yang dialami Paulus? Bagaimanakah ini menolong kita memahami beberapa penderitaan kita sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.